intervensi ke kita terkait dengan mereka sudah punya bedak dan surat, ya itu versi awal ya, maksudnya aduan ke kita, terus menanyakan ke kita dan kita juga sampaikan di Diskopindak tidak terakomodir ya setelah diskusi dan segala macam. Yang pertama, kita di Dewan tetap sepakat pegangan kita regulasi normatif ya, regulasi normatif Perda 12/2004 dan Perda yang baru mungkin PDD tentang retribusi dan pajak daerah dan retribusi seperti itu. Nah, itu mereka sepakat ya, kalau memang aturannya itu ya kita sepakati, kita taati seperti itu. Nanti cuman tadi ada sepemahaman, harus kita sudah minta ke Diskopindak ada verifikasi updating terbaru ya terkait dengan jumlah pedagang yang aktif dan juga pedagang yang tidak aktif dan pedagang yang istilahnya yang punya surat ya. Kalau kita aturannya dari Perda 12/2004 itu kan aturannya jelas 3 bulan berturut-turut atau 6 bulan terputus-putus itu dikembalikan lagi ke pemerintah kota. Nah, ini kan sedang berproses walaupun tidak mudah seperti itu. Nah, ini yang kelima ini mungkin di belakang juga ada yang lain. Ya harapannya nanti kita juga minta ke Diskopindak untuk milah dan milih gitu ya, yang memang masih punya hak dan segala macam, yang dan tidak punya hak seperti itu, yang pasar kadang. Katanya 500 ya? Apa? Ada orang yang ada di perwakilannya ada 500 yang tidak tetap. 5 Disampaikan yang dia ya, yang pasar besar. pasar kadang. pasal itu gagal. mereka punya SK itu ada 500 tapi nggak ikut ke dalam. Yang aktif ya, jadi data itu tadi juga disampaikan oleh Kepala Pasar Pak Rofi, itu kan yang aktif 1.600 lebih atau yang jumlah yang aktif ya, nanti yang tahu persis beliau. Saya nyata cuma catatan di dalam yang aktif berapa, yang tidak aktif berapa. Otomatis kan yang terakomodir kan yang aktif itu ya, tinggal nanti mungkin yang tidak aktif kan bisa dipilah dan pilih yang benar-benar masih bisa diselamatkan dalam tanda kutip seperti itu. Artinya untuk relokasi mereka setuju apa mungkin ada catatan-catatan sendiri? Kalau relokasi setuju. Kan ngapunten ya, mungkin karena merasa relokasi tempat lebih bagus dan segala macam, tiba-tiba kayaknya bagus nih bisa. Walau kemarin pengen aktif itu kan, cuman kita repot nanti. Iya. Nah, kerepotnya kan kita itu. Yang kemarin tidak aktif, ujuk-ujuk karena ada baru pengen aktif lagi. Ya kita sesuai aja lah, normatif regulasinya seperti apa, kita jalan tengahnya seperti itu. Oke. Terkait dengan PIG ini yang disinggung peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 kan di pasar pedagang ini dikencangkan, dikencangkan lah. Tapi di pedagang Pak Khairul bersama yang lainnya ini kenapa di pasar-pasar lain kok longgar banget? Kita sudah sering bolak-balik waktu RDP dengan Diskopindak, aturan ini semuanya harus jadi. Kan beberapa kan beberapa kali kan beberapa kan sudah stiker atau sudah dipasang, kan tempel bertahap. Kita mulai dari induk gada. Ya tinggal ini kan momentum sebenarnya, momentum Tahap. untuk bisa ini. Karena memang ya kita nggak nampik lah bahwa praktek-praktek itu kan sudah lama ya, tapi kan ya masa harus diteruskan. Ini kan sebenarnya Bu Eka dan teman-teman sudah ada itikat baik untuk memperbaiki itu, untuk menegakkan peraturan perda itu. Beberapa saya juga kan kalau yang dekat dengan saya, karena kadang mungkin terlewat, kayak pasar Tawangmangu beberapa ada yang ditempel stiker dan segala macam. Ini bertahap. Nanti tinggal kita mintakan progresnya kira-kira berapa titik yang ya kalau memang ada laporan dari masyarakat nggak apa-apa, nggak masalah, laporkan, tinggal disampaikan aja. Saya sampaikan ke Kabid Perdagangan, ini loh kosong dan segala macam, tempel biar sama-sama hadir seperti itu. Pak, ini lagi Pak, dalam hal ini apakah kesempatan Pak Khairul datang ke sini ini ada peluangnya untuk bisa mendapatkan haknya kembali atau pribadi? Ya tinggal kita nanti cek aja nanti datanya seperti apa, memungkinkan nggak gitu. Ya kita akan kembali lagi ke regulasi normatif itu aja. Oke Pak, tadi dalam ini mulai dari pasar pedagang ini diterapkan secara disiplin ketat itu Pak ya. Kalau ada pedak-pedak kosong tidak boleh dijualbelikan tapi dikembalikan pada tempel. Ya regulasinya seperti itu. Semua pasar Ya. saya tempel. Monggo kalau ada laporan-laporan itu nanti kita sampaikan langsung. Ya, teman-teman P3PM, Abarifan dan yang lainnya nyampaikan pengen audiensi menanyakan proses perkembangan
pembangunan. Ya, kalau yang APBN kemarin kan tertunda ataupun tertolak karena ada penolakan dari paguyuban satunya lagi. Tadi pengen diskusi kira-kira yang kemarin tersampaikan di media, Pak Wali Kota sedang berproses KPBU, dia kerja sama pemerintah dan badan usaha, itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya, jangan sampai maksudnya proses ini seperti kayak di pasar Blimbing, pasar Gadang, Mondinoyo, akhirnya merugikan masyarakat. Kami sampaikan sebagai Dewan, ya Komisi B menyampaikan bahwa ada dua hal. Pertama, kita berpihak kepada masyarakat, dalam ini pedagang. Yang kedua, proses pembangunan, kami minta KPBU ini kalaupun terlaksana, walaupun mungkin prosesnya masih panjang, itu jumlah pedagang tidak boleh bertambah. Berkurang mungkin iya akan tidak aktif. Karena bertambah mungkin kan akhirnya ada dalam pasti ada sesuatu hal lah kalau bertambah itu. Bisa jual beli dan segala macam ya. Saya sudah sampaikan ke PH. Terus juga keluar masuk relokasi gratis. Itu yang kalau nggak itu ya kita tolak KPBU. KPBU kan konsepnya kerjasama dengan pihak ketiga, tetap kita minta lantai 1, 2 lantai dasar untuk pedagang, lantai atasnya monggo seperti kayak kemarin Matahari atau apa dan segala macam. Berarti Cuman tiganya bisa buat yang lain gitu. iya, Ada kemungkinan. cuman KPBU kan lebih baik dari mungkin kerjasama yang dulu karena ini ada penjamin dari namanya PT PI. PI itu BUMN-nya Kementerian Keuangan, artinya bisa lebih kuat gitu loh. Kalau ada hal-hal, ya, Misal bangkrut itu ada yang jamin gitu. ya dari kementerian. Jadi diskusi tentang itu KPBU itu seperti apa sih itu kita meyakinkan itu. Cuman memang kembali lagi juga harus ada kesepakatan dari mayoritas pedagang. Ya KPBU kan juga lebih ribet karena ini pakai dana pihak ketiga, swasta pasti pengen PEP dan segala macam. Kan nggak pengen kalau ada penolakan itu kan akhirnya dana dia terhenti di situ. Nah ini kan juga tugasnya dari Wali Kota dan jajarannya untuk meyakinkan pedagang mayoritas bisa oke di situ. Dan misalnya di swasta kayak semacam di Jadi itu nanti ditawarkan ke ya semacam mungkin nggak tahu ya konsep lelang atau apa mungkin Bu ya. Ini ada konsep kayak gini, monggo yang bisa ngambil proyek ini siapa gitu. Jadi selama ini KPBU itu yang banyak di infrastruktur. Kemarin waktu kita Kementerian Keuangan, Kota Madiun atau Kabupaten Madiun, itu KPBU-nya PJU, penerangan jalan umum. Iya, banyak. Ya, itu di KPBU kan digarap sama swasta, nanti dicicil kalau itu. Per tahunnya berapa? Jaga